Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian, ketentuan, dan tata cara sholat Jumat. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, yang artinya rajanya hari ataupun tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jama'a, artinya berkumpul. Umat muslim diwajibkan berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Adapun dalil tentang sholat Jumat terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Itulah dalil Al-Quran tentang sholat Jumat. Hari Jumat itu sangat istimewa. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat ialah disyaratkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Setiap mandi pada hari Jumat, terdapat banyak sekali kandungan ibadah pada unsur tersebut. Kenapa? Karena hukuman di hari Jumat adalah sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat duhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari. Jadi kembali diulang, mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi pagi di hari Jumat. Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi yang lainnya. Tetapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Sekarang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jum'ah pada waktu zuhur di hari Jumat.
hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sekarang ketentuannya. Ketentuan sholat Jumat. Terdapat 4 ketentuan pada sholat Jumat. Antara lain, 1. Syarat wajib sholat Jumat. Pada ketentuan ini, terdapat 6 syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal sehat. 4. Pria atau laki-laki. 5. Sehat jasmani dan rohani. Dan 6. Menetap atau bermukim. Yang selanjutnya adalah syarat mendirikan sholat Jumat. Ada beberapa syarat yang memenuhi sholat Jumat. Salah satunya ada 3 di sini. 1. Dilaksanakannya secara berjamaah. Yang kedua, dilaksanakan pada waktu zuhur sesudah khutbah Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan di tempat-tempat rumah Allah seperti masjid, di perkotaan maupun di perdesaan. Sekarang masalah khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah ialah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jum'ah. Perhatikan nih di bawah ini ya, ataupun didengarkan rukun dan syarat khutbah Jumat. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Diulang, rukun khutbah Jumat. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan yang keenam adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Adapun syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan habis zuhur saat matahari tepat di atas kepala. Yang kedua, syarat khutbah Jumat itu, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Yang keberapa? Yang kelima, khotib suci dari hadas dan najis. Yang keenam, khotib menutup aurat. Itulah yang disebut dengan syarat khutbah Jumat. Sekarang masalah sunnah khutbah Jumat. Salah satunya di sini banyak sekali. 1. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami atau fasih. Yang ketiga, khatib saat berkhutbah menghadap ke jamaah. Yang keempat, khatib membaca sholawat. Yang kelima, jamaah sholat Jum'ah hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khatib sedang berkhutbah di mimbar. Yang keenam, khatib hendaklah memberi salam. Dan yang ketujuh, khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan berkumandang. Itulah sunnah khutbah Jum'ah. Yang selanjutnya, masalah sunnah sholat Jum'ah. Sunnah sholat Jum'ah. 1. Mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, mencukur kumis, mencukur jenggot, memotong kuku, dan merapihkan rambut. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, segera berangkat ke masjid
Maksud berwudu di sini ya maaf ya, berwudu itu masih wudunya wudu di rumah gitu ya. Yang keenam, bersegera berangkat ke masjid dan jalankan sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang nomor ketujuh, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir. Yang kedelapan, mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Untuk tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum. 1. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, salawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan yang pertama. Yang ketujuh, ketika selesai azan jamaah melaksanakan sholat sunat qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Yang ke-10, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan khutbah di antara 2 khutbah. Yang ke-11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap, meskipun suara khutbah tidak terdengar. Yang ke-12, setelah khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Ke-14, sebelum sholat Jumat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk menerapkan dan meluruskan saf atau sof ya, serta mengisinya yang masih kosong. Nomor 15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 16, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang ke-17 adalah sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Itulah yang namanya tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum. Adapun halangan sholat Jumat, maksudnya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak sholat Jumat, salah satunya di sini ada 6. Yang pertama, sedang sakit. Yang kedua, terjadi hujan lebat. Yang ketiga, terjadi angin kencang. Yang keempat, terjadinya bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, sedang bermusafir atau perjalanan. Dan yang keenam, perjalanan menuju tempat melaksanakan Jumat. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Itulah yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu pengertian, ketentuan, dan tata cara sholat Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi, umum bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.